Jumpa lagi kita di video pembelajaran Imam Mustaqim SPD. Nah, kali ini saya akan membahas tentang yang namanya sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, kira-kira sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ini dimulai dari mana ya? Nah, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ini dimulai dari yang terkecil, yaitu adalah sel, jaringan, organ, dan sistem organ, sehingga terbentuklah manusia seperti kita saat ini. Nah, apa saja ya sistem organisasi dalam makhluk hidup ini? Nah, silahkan dilihat video pembelajaran kita pada kali ini. Nah, jangan lupa di like dan subscribe. Oke? Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ini dimulai dari yang paling terkecil, yaitu adalah sel. Sel ini adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Setelah sel-sel yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama dan jenis yang sama, maka akan membentuk jaringan. Nah, jaringan ini contohnya pada tumbuhan yaitu adalah jaringan epitel, jaringan xilem, floem, epidermis. Sementara pada hewan itu adalah contohnya adalah jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan tulang. Setelah jaringan, dia akan membentuk yang namanya organ. Nah, organ akan membentuk yang namanya disebut dengan sistem organ. Nah, ketika sistem organ ini satu sama lain bisa berkoordinasi, barulah terbentuknya makhluk hidup seperti yang kita rasakan pada hari ini. Oke. Nah, sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, untuk melihatnya dibantu dengan mikroskop. Dan penemu pertama dari sel ini adalah Robert Hooke pada tahun 1965, seperti kotak sarang lebah atau penjara. Nah, ini adalah contoh sel, ya. Ini adalah contoh sel yang ditemukan oleh Robert Hooke. Oke, sel itu dibedakan menjadi dua tipe, yaitu eukariotik dan prokariotik. Tipe sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel atau nukleus. Sementara sel prokariotik dikenal sebagai sel yang tidak memiliki nukleus atau inti sel. Nah, ini adalah contoh sel eukariotik dan ini adalah contoh sel prokariotik. Kalau sel eukariotik, dia memiliki inti sel atau nukleus. Sementara sel prokariotik dia tidak memiliki inti sel. Oke, selanjutnya adalah bagian-bagian dari sel. Nah, bagian-bagian dari sel ini salah satu contohnya dari sekian banyak bagian-bagian sel. Yang pertama adalah membran sel atau selaput sel. Berfungsi melakukan pertukaran zat, baik itu oksigen, makanan, sisa metabolisme, ataupun pembungkus sel. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Berfungsi sebagai mengatur semua kegiatan sel. Dan yang ketiga yaitu adalah sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel seperti ribosom yang berfungsi untuk sintesis proteis. Yang kedua adalah mitokondria yang berfungsi sebagai respirasi sel. Yang ketiga adalah badan Golgi yang berfungsi sebagai ekskresi. Yang keempat adalah retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai sekresi protein dan lemak. Dan yang kelima adalah vakuola berdenyut atau bermakanan. Kalau berdenyut sebagai pengeluaran, sementara untuk vakuola makanan tempat pencernaan makanan. Dan klorofas adalah tempat zat warna pada tumbuhan. Masih banyak lagi bagian-bagian dari sel. Nah, ada dinding sel, selaput plasma, nukleus, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Nah, sel itu dibedakan atas dua, yaitu adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Apa sih perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Kalau sel hewan, dia tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida, tidak memiliki vakuola, memiliki sentriol, dan memiliki lisosom. Sementara sel tumbuhan, dia memiliki dinding sel, umumnya memiliki plastida terutama kloroplas, memiliki rongga sel atau vakuola, tidak memiliki sentriol, dan tidak memiliki lisosom. Itu adalah yang dimaksud dengan sel. Nah, sekarang setelah pembahasan tadi, apakah yang dimaksud dengan sel dan apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak memiliki sel? Silakan kamu jawab. Dan yang kedua, apakah persamaan dari sel hewan dan sel tumbuhan? Dan yang ketiga, jelaskan konsep tentang sel eukariotik dan prokariotik. Oke, baik, kita masuk yang kedua yaitu adalah jaringan dan organ. Nah,
Jaringan itu adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contoh dari jaringan hewan yaitu adalah jaringan epitel, otot, tulang, jaringan ikat, jaringan darah, jaringan saraf, jaringan lemak. Sementara contoh dari jaringan tumbuhan yaitu adalah jaringan epidermis, meristem, parenkim, pembuluh xilem, dan pembuluh floem. Kita bahas satu persatu, yaitu adalah jaringan hewan. Nah, jaringan hewan yang pertama itu adalah jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini tersusun dari sel-sel yang rapat dan berdekatan. Ya, seperti pada gambar ini. Ini adalah jaringan epitel. Kemudian, jaringan ini berfungsi melapisi suatu permukaan organ dalam dan permukaan luar. Yang ketiga, berfungsi sebagai menerima rangsangan. Dan yang terakhir adalah tempat berbagai kelenjar. Selanjutnya yaitu adalah jaringan otot. Nah, ini jaringan otot. Oke. Nah, jaringan otot ini memiliki kemampuan kontraksi dan relaksasi. Nah, sebagian alat gerak aktif ini menggerakkannya itu dengan tulang, dan itu merupakan salah satu kerja dari jaringan otot. Dan yang ketiga terdiri dari jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Yang ketiga yaitu adalah jaringan tulang dan tulang rawan. Ayo, tulang dan tulang rawan ini adalah penyokong dari tubuh kita. Kalau tulang rawan berada di mana saja ya? Di hidung, di telinga, ya, di persendian. Apa sih fungsi dari tulang dan tulang rawan? Yaitu adalah alat gerak pasif dan untuk menggerakkan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Dan yang terakhir adalah melindungi alat-alat tubuh yang penting. Selanjutnya yaitu adalah jaringan ikat. Jaringan ikat ini sebagai pelindung atau proteksi, penunjang dan mengikat berbagai jaringan dan organ. Nah, jaringan ikat juga menyimpan lemak serta menghancurkan bakteri dan sel-sel yang sudah mati. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah jaringan saraf atau neuron. Jaringan saraf ini juga disebut dengan konektor. Nah, jaringan saraf ini berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan, menyalurkan rangsangan ke bagian tubuh, menyalurkan respon dari otak, mengatur kerjasama organ tubuh, dan terdiri dari neuron sensorik, neuron motorik, dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah jaringan darah merah. Nah, apa sih fungsi dari jaringan darah merah ini? Yaitu untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida, O2 dan CO2. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kita masuk yang kedua yaitu adalah jaringan tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa contoh jaringan tumbuhan. Ada jaringan meristem, epidermis, sklerenkim, parenkim, floem, kolenkim, dan xilem. Nah, apa sih fungsi dari jaringan-jaringan tumbuhan ini? Nah, jaringan tumbuhan yaitu yang pertama adalah epidermis. Berfungsi untuk melindungi permukaan akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang kedua, meristem. Fungsinya melakukan pembelahan sel. Terdapat di ujung-ujung, tunas, akar, ataupun daun. Dan yang ketiga adalah parenkim. Merupakan jaringan dasar berfungsi untuk menyokong tubuh, penyimpan cadangan makanan, dan hasil fotosintesis. Yang keempat yaitu adalah penyokong. Nah, jaringan penyokong ini berfungsi penunjang bentuk tumbuhan. Ada dua macam yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, ini adalah contoh penampakan dari jaringan pada tumbuhan. Dan berikut adalah tabel jaringan tumbuhan dan fungsinya yang belum disebutkan tadi. Kita masuk yang ketiga yaitu adalah organ hewan atau manusia. Organ hewan kita mulai dari yang pertama atau manusia ya. Organ hewan atau manusia pertama itu adalah otak. Nah, kira-kira fungsi otak itu apa? Yaitu adalah alat berpikir. Yang kedua yaitu adalah paru-paru. Nah, apa fungsi paru-paru? Adalah alat pernapasan ya, menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Nah, yang ketiga yaitu adalah jantung. Nah, jantung ini berfungsi sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang keempat itu adalah rahim bagi perempuan atau yang berfungsi untuk sebagai alat perkembangbiakan.
Yang kelima yaitu adalah lambung, proses pencernaan. Dan usus yaitu adalah proses penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya itu adalah mata sebagai alat melihat atau indera penglihatan. Dan yang terakhir adalah ginjal, salah satu alat ekskresi juga yang berfungsi untuk terbentuknya urin, ya. Nah, sementara organ tumbuhan itu apa-apa saja ya? Organ tumbuhan dimulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, setiap organ-organ dari tumbuhan ini memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Apa saja fungsi-fungsi dari organ tumbuhan ini? Oke, yang pertama akar. Akar itu berfungsi untuk menambatkan tumbuhan pada tanah atau media. Yang kedua adalah menyerap air dan unsur hara. Dan yang ketiga adalah digunakan sebagai tempat menyimpan makanan di beberapa tanaman. Oke, salah satu contohnya adalah singkong atau umbi. Oke, yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai penyokong tegaknya tumbuhan dan tempat tumbuhnya daun. Batang juga berperan dalam efisiensi penyerbukan dan membantu pemecaran biji. Nah, sebagai tempat penyimpanan makanan, cadangan seperti pada tebu dan sagu. Dan yang terakhir, batang berfungsi menjadi tempat tumbuh organ-organ generatif seperti bunga dan buah, serta sebagai alat transportasi zat hara dari akar ke daun dan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan lainnya. Yang ketiga yaitu adalah daun atau folium. Nah, fungsi dari daun ini adalah secara otomatis adalah tempat fotosintesis. Yang kedua, tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi. Dan yang ketiga adalah menyerap CO2 dari udara. Yang keempat adalah respirasi. Oke, selanjutnya itu adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae khususnya. Dan yang terakhir adalah buah dan biji. Nah, buah berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, sementara biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Nah, setelah melihat video pembelajaran ini, tuliskan jaringan-jaringan penyusun tumbuhan, jaringan-jaringan ya. Yang kedua, tuliskan fungsi dari jaringan tulang dan tulang rawan. Dan yang ketiga, tuliskan dua organ hewan dan fungsinya. Yang keempat, tuliskan 3 organ tumbuhan beserta fungsinya. Dan ini bisa dijawab dengan melihat video pembelajaran ini. Yang terakhir, kita masuk ke sistem organ dan organisme. Nah, di dalam tubuh kita ada beberapa organ. Ya, kalau contohnya pada manusia ada lambung, ada usus, ada mulut. Nah, apabila kita makan ada lambung, ada usus, tapi kita tidak ada anus, bagaimana kita akan mengeluarkan zat sisa pada makanan? Begitu juga pada tumbuhan. Ada batang, ada akar. Nah, kalau misalnya suatu tumbuhan itu ada akar tapi tidak ada batang, atau sebaliknya ada batang tidak ada akar, bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh? Nah, itulah disebut dengan sistem organ, yang merupakan kumpulan organ-organ dengan sistem tertentu. Oke. Nah, sistem organ pada hewan atau manusia terdapat beberapa sistem. Yang pertama adalah pencernaan, kedua pernapasan, yang ketiga ekskresi, yang keempat peredaran darah, yang kelima saraf, yang keenam gerak, dan yang ketujuh reproduksi. Sementara untuk sistem organ pada tumbuhan yaitu adalah pernapasan, transportasi, dan yang terakhir adalah sistem gerak. Nah, ini adalah contoh sistem organ pada manusia. Ya, ada sistem pencernaan, organ yang mempengaruhinya adalah rongga mulut. Nah, fungsinya apa? Mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Dan yang kedua adalah sistem pernapasan. Fungsinya adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, di sistem gerak. Organ yang mempengaruhinya yaitu adalah tulang. Fungsinya adalah menyokong dan melindungi organ dalam.
Dan yang keempat, sistem peredaran darah. Nah, organ yang mempengaruhi dalam sistem peredaran darah yaitu adalah jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Sementara fungsinya adalah mengangkut oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh sel tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Yang kelima adalah sistem saraf. Organnya yaitu adalah otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf tepi atau neuron. Berfungsi untuk mengkoordinasi setiap tindakan bagian tubuh dan mengirim sinyal dari dan ke bagian tubuh lainnya. Yang keenam adalah sistem ekskresi. Organ yang terdapat pada sistem ekskresi ini adalah paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Sementara fungsinya adalah mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dan lingkungannya. Yang ketujuh adalah sistem reproduksi pada perempuan. Ya, organ yang mempengaruhinya itu adalah ovarium, rahim, dan vagina. Sementara fungsinya adalah sebagai perkembangbiakan. Sistem organ pada tumbuhan ada 3, yaitu sistem pernapasan, sistem transportasi, dan sistem gerak. Nah, kalau penyusunnya, organ penyusunnya ada stomata, lentisel, dan akar. Untuk transportasi ada daun, batang, dan akar. Untuk sistem gerak juga ada daun, batang, dan akar. Sementara fungsinya yaitu tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida, mengedarkan zat makanan dan air ke seluruh tubuh, dan merespon rangsangan dari luar. Nah, yang terakhir kita masuk organisme. Organisme itu adalah kumpulan sistem organ yang akan membentuk suatu organisme. Nah, jika salah satu sistem organ terganggu, maka hidup organisme juga akan terganggu. Dari sistem organ itu terbentuklah manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Jadi, makhluk hidup itu tersusun dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan tubuh organisme. Oke, nah untuk pertanyaan kali ini yaitu apakah yang dimaksud dengan organisme? Kemudian tuliskan sistem peredaran darah serta organ apa sajakah yang mempengaruhi sistem peredaran darah serta fungsi dari sistem peredaran darah tersebut. Terima kasih yang Yang sudah ketiga, menonton video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan yang kita miliki. Mudah-mudahan YouTube channel ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you. Bye-bye.